Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat dalam renungan pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3-5. Tertulis demikian. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Saulus dalam ayat ini mewakili pertanyaan semua orang yang ingin mengenal siapakah Tuhan sebenarnya. Saulus seorang Yahudi yang sangat taat dan militan dalam syariat agamanya, mempunyai satu misi ke Damsyik, yaitu untuk menangkap, memenjarakan, dan bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saulus sudah terkenal sebagai seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dalam perjalanannya, ketika ia sudah dekat kota Damsyik, cahaya menyilaukan dari langit tiba-tiba memancar meneranginya, sehingga ia terjatuh rebah ke tanah. Lalu sebuah suara berbicara kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Dalam keterkejutannya, Saulus segera bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawaban yang ia terima sangat mengagetkannya. Suara Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus selama ini yakin bahwa ia berbuat bakti kepada Tuhan dengan menangkap dan menganiaya para pengikut Yesus. Tapi saat itu, ia terkejut karena ternyata ia bukan berbuat bakti kepada Tuhan, tapi sebaliknya menganiaya Tuhan. Yesus Kristus yang selama ini ditentang olehnya, yang dia anggap sebagai manusia biasa, dan yang para pengikutnya ia aniaya dengan kejam, ternyata adalah Tuhan, pencipta segala sesuatu. Peristiwa hari itu mengubahkan Saulus dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang penginjil. Ia mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, yang harus ia ikuti, yang harus ia sembah dan layani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara saudara yang mendengarkan renungan ini, ada yang seperti Saulus sebelum ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara sangat membenci Tuhan Yesus Kristus, dan orang-orang yang percaya kepadanya saudara juga benci. Saudara tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan yang telah menjadi manusia. Hari ini saudara, saat ini juga, Tuhan sedang berbicara kepada saudara, menyampaikan dengan lembut dan kasih atas pertanyaan saudara yang paling dalam di hati saudara. Siapakah engkau, Tuhan? Jawaban atas pertanyaan saudara adalah, akulah Yesus yang engkau aniaya. Akulah Yesus yang engkau benci. Akulah Yesus yang engkau tolak. Akulah Tuhan. Mari datanglah kepadaku. Percayalah kepadaku, supaya engkau memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di tempat di mana saudara saat ini berada, ikutilah doa saya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku mohon ampun. Aku telah berdosa kepadamu. Selama ini aku membencimu dan mengira bahwa aku benar.
Sekarang ini aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau telah datang sebagai manusia untuk mati dan menebus aku dari dosa dan penghukuman. Aku percaya Engkau telah bangkit dan naik ke sorga, memerintah untuk selamanya, dan akan kembali pada akhir zaman. Masuklah dalam hidupku ya Tuhan, dan pimpinlah aku mulai saat ini, agar hidupku berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan mungkin selama ini digoyahkan oleh berbagai angin pengajaran yang tidak benar, jadilah kuat di dalam iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dari Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5 ini, kita mengetahui bahwa yang pertama, Tuhan Yesus melihat dari sorga setiap perbuatan manusia yang menentangnya. Yang kedua, Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk yang membencinya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menghendaki agar semua orang percaya kepadanya, bertobat dan diselamatkan. Sungguh luar biasa saudara kasih Tuhan kepada kita, manusia-manusia yang berdosa. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita responi kasih anugerah Tuhan dengan bertobat dan percaya sungguh-sungguh, serta hidup di dalam firman-Nya. Mari kita bersyukur karena Tuhan Yesus berdaulat dan berkuasa atas langit dan bumi. Bagi kita semua anak-anak-Nya, semua yang beriman kepadanya, percayalah bahwa Tuhan adalah pembela kita. Tuhan adalah kekuatan dan tempat perlindungan bagi kita. Seperti Tuhan membela jemaat-Nya di Damsyik, Tuhan juga membela saudara dan saya. Dia melimpahkan kekuatan-Nya kepada kita dalam sepanjang hidup dan pengiringan kita akan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami di bumi ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan iman kami. Engkau adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Engkau adalah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau membela anak-anak-Mu. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan Engkau tidak membeda-bedakan. Engkau mengasihi semua orang dan menghendaki pertobatan dan keselamatan dari semua ciptaan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami selalu meresponi kasih anugerah-Mu dengan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tidak meninggalkan Engkau, tetapi tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Pimpinlah kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Sertai kami, berkati dan lindungilah kami semua dengan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.